Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat Raja Wali Anugerah, Sidang Jemaat Tiranus, Sidang Jemaat Bukit Kasih, Sidang Jemaat Kalisari, Sidang Jemaat Baliklif yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pada minggu yang kedua bulan Agustus ya, tepatnya tanggal 14 Agustus tahun 2022 Masehi. Puji nama Tuhan kalau kita sudah diberi kesempatan untuk menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk bangsa dan negeri kita yang kita cintai, Indonesia ya. Tidak ada salahnya kalau saya hari ini memekikkan merdeka buat saudara ya. Merdeka ya, merdeka, merdeka. Ya, puji Tuhan saudaraku, hidup kita harus merdeka. Itu yang juga Tuhan rindukan. Bukan hanya bangsa dan negeri ini yang merdeka dengan usia yang ke-77 tahun, beberapa hari yang akan datang, tepatnya 17 Agustus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, ya, yang kita alami juga demikian karena tema bulan ini adalah Tuhan yang memerdekakan. Sehingga kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memberi kesempatan kita untuk merdeka. Kalau Tuhan tidak beri kesempatan itu, saudara dan saya belum tentu merdeka, bahkan saya katakan kita tidak bisa merdeka. Bapak, Ibu, Saudara, dalam hari Sabat ini kita berikan tema di dalam tema hari Sabat, yakni kita hidup merdeka. Kita hidup merdeka. Saya dan saudara hidup merdeka. Baik, kita buka di dalam Roma 7 ayat 24 sampai 25. Maaf, 26. Roma 7 ayat 24 sampai 26. Mari Bapak Ibu kita buka dan saya bacakan buat saudara. Aku manusia celaka, ya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku atau jasmaniku, aku melayani hukum dosa. Bapak, Ibu, Saudara, status kita sebelum kita berjumpa dengan Yesus dalam hidup kita, setelah kita mengalami Yesus, ada perubahan, saudara. Jadi sebelum kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita dalam keadaan terjajah. Kita dalam keadaan tidak berdaya. Nah, nas ini di dalam Roma, saudara, Rasul Paulus mengatakan betapa tidak berdayanya manusia, betapa tidak berdayanya saudara dan saya. Ya, kita tidak berdaya atas tubuh ini, bahkan dikatakan tubuh maut ini, tubuh celaka ini. Tetapi Paulus mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ya, bahwa Tuhanlah yang menolong kita, Tuhan yang punya inisiatif, Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang mau beracara buat saudara dan saya, Tuhan yang rela berkorban buat saudara dan saya, sehingga ketidakberdayaan manusia atas jajahan-jajahan dosa itu menjadi kuat kembali, saudaraku. Tubuh yang tidak berdaya ini Tuhan rindu menjadi tubuh yang semakin benar di hadapan Tuhan. Ini dasarnya kenapa kita dimerdekakan oleh Tuhan. Sebab kita ternyata tidak mampu, tidak berdaya. Ya. Kemudian, bagaimana cara Tuhan untuk memerdekakan kita? Saudara dan saya pasti di luar kepala ya. Bagaimana cerita, bagaimana orang Kristen itu ditebus dengan darah yang mahal. Ya. Tetapi ada baiknya saudara, engkau mengingat kembali di dalam Galatia 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Galatia 4, ayat 4 sampai 6. Setelah kita tahu dalam suratan Roma itu, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita tidak mampu, bahwa kita hanya bergantung harap kepada Tuhan saja. Ya, di dalam Galatia dikatakan dengan jelas, tetapi setelah genap waktunya. Jadi waktunya siapa? Ya waktunya Tuhan. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya,
yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi saudara, setelah Tuhan tahu waktunya saat yang tepat di mana Yesus lahir di muka bumi melalui seorang ibu namanya Maria. Dan kemudian dikatakan ia diutus untuk menebus mereka. Siapa yang mereka? Ya ini orang-orang Israel yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Saudara, jadi kelahiran Tuhan itu yang pertama sasarannya adalah bangsa Israel. Orang yang tunduk di dalam hukum Taurat. Kemudian dia datang untuk menebus. Dan kemudian siapa yang ditebus? Orang-orang yang percaya selain orang Israel. Dikatakan supaya kita diterima menjadi anak. Kemudian, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh, memerintah, ya, roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, ternyata pada waktu yang sudah ditentukan, seperti saat yang beberapa hari, tanggal 17 Agustus, ya, bangsa Indonesia telah ditentukan 77 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1945. 1945 adalah waktu yang ditentukan dengan tanggalnya 17 Agustus, di mana Tuhan menyatakan bahwa bangsa ini merdeka. Sama seperti waktunya, telah genap waktunya. Kapan itu? Saat Yesus lahir di muka bumi ini melalui seorang ibu. Saudara, waktu inilah yang sedang kita bicarakan. Waktu inilah yang sedang kita rindukan. Bahwa kalau Tuhan sudah menentukan saatnya, maka disitulah sebenarnya kemerdekaan itu sudah boleh dinyatakan. Supaya apa? Supaya kita layak untuk menyebut Tuhan kita bukan Tuhan, tetapi Aba. Ya, jadi sebutannya adalah Bapa. Saudara dan saya punya Bapak secara jasmani di dunia. Tetapi yang lebih penting adalah kita punya Bapa yang satu, yakni Yesus Kristus. Ya saudaraku, nah ini anak-anak kita yang masih usia 12-an, sedang kita berikan mereka pembekalan untuk menerima baptisan selam. Mereka juga mulai ketemu dengan Tuhan dan hidup mereka dimerdekakan. Ya, sebab baptisan itu berbicara hubungan secara pribadi dengan Tuhan, mereka mendapatkan pengampunan dosa, mereka dibebaskan, dan mereka layak menerima kalimat, ya Aba, ya Bapa. Saudara, ada harga yang sudah dibayar oleh Tuhan. Harga itu telah ditebus saudara dan saya melalui kelahiran Yesus. Maka saudara percaya, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi buat kita semuanya, kita sanggup dan mampu mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Saudara, setelah dua hal ini kita tahu, yang pertama adalah manusia itu dalam ketidakberdayaannya, yang kedua karena genap waktunya Tuhan menebus saudara dan saya, dan kemudian kita diberi kesempatan untuk menyebut Tuhan kita, hubungan yang dekat antara Bapak dengan anak, ya Aba ya Bapa, dan kemudian saudaraku dikasih Tuhan, maka kita juga mendapatkan satu hak yang tadinya karena dosa, hak itu tidak dapat kita terima. Saudaraku, setelah kita ditebus, kita mendapatkan sesuatu. Apa yang ditebus itu? Yang tadinya kita tidak dapat menerima, yang tadinya kita tidak layak. Kenapa? Karena ada dosa yang menghalangi kita. Maka di dalam Roma 6 ayat 22 mengatakan, Roma 6 ayat 22, ya. Dikatakan apa saudaraku? Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi saudara, kita berprogres dengan Tuhan. Kita bergerak maju bersama dengan Tuhan.
Tetapi sekarang berarti mulai hari ini, mulai saudara terima Yesus, engkau dimerdekakan dari dosa. Dan setelah itu kamu menjadi hamba Allah, tadinya hamba dosa. Dan kemudian, tidak itu saja. Firman Tuhan mengatakan, kamu beroleh buahnya yang membawa kamu kepada apa? Penyucian. Artinya melayakkan. Tuhan melayakkan kita. Sebenarnya kita tidak layak menerima hak ini. Sebenarnya kita tidak mungkin, saudara. Bahkan hampir pasti tidak ada kesempatan. Tetapi karena kita terima Yesus, maka kita terima satu pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan menerima itu melalui pengudusannya. Dan kemudian, goalnya adalah apa, saudara? Hidup yang kekal. Jadi itu tujuan kita. Hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan itu bukan sekedar pengampunan saja. Bukan sekedar kita kenal dekat dengan Bapak kita secara rohani. Tetapi hidup yang kekal. Jadi dampak dari sebuah kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan, kita benar-benar hidup merdeka. Saudara, Mazmur 25 ayat 22 katakan, Mazmur 25 ayat 22. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Hari ini, saudara, engkau bangsa Israel secara rohani di dalam Tuhan. Ya, engkau mendapatkan kebebasan dari segala kesesakan. Apa yang saudara mengalami hari ini? Kesesakan orang-orang di dalam Tuhan itu banyak, saudara. Tetapi ingat baik-baik, ya, Tuhan itu tetap menopang. Kesesakanmu mungkin sakit penyakitmu. Kesesakanmu mungkin karena ekonomi, pekerjaanmu. Kesesakanmu karena mungkin keluargamu, ya, rumah tanggamu, pekerjaanmu. Orang-orang muda mungkin masa depannya, itu kesesakanmu. Bagaimana ini Tuhan? Aku pengen bekerja, aku pengen pelayanan, aku tidak punya duit dan segala macam. Itu bentuk dari segala kesesakan. Tapi ingat baik-baik, sebenarnya kalau saudara cermati, Tuhan itu memerdekakan itu segala-galanya. Artinya, kesesakan yang saudara alami, itu sebenarnya sudah selesaikan. Hanya persoalanmu, engkau harus mengimani dengan sungguh-sungguh dan berbuatlah untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan diam, bergerak, saudara ya. Itu. Maka tepat dikatakan hari kemerdekaan itu telah tiba. Ya, kita mengatakan di dalam Ayub 19 ayat 25. Ya, Ayub 19 ayat 25. Hari kemerdekaan kita telah tiba. Ya, di dalam Ayub 19:25 katakan, tetapi aku tahu, saudara dan saya tahu, penebusku hidup. Kita menang, saudara. Kita merdeka. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Debu sesuatu yang sangat tidak berarti. Debu segala sesuatu yang kita hindari. Saudara punya rumah, setiap hari disapu, dipel. Untuk apa? Supaya bersih dari debu. Kita mandi setiap hari supaya kita bersih dari debu. Debu sesuatu yang kita hindari, yang kita anggap hina dan paling hina. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Segala sesuatu yang tidak berarti dimerdekakan oleh Tuhan. Diubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang berharga dan yang tidak ternilai. Yang terakhir, Yesaya 35 ayat 10. Yesaya 35 ayat 10. Firman Tuhan katakan, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita, perhatikan, sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Hari ini kabar baik sudah datang buat saudara dan saya. Ya, kesesakan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi bertahanlah. Yesus yang lebih luar biasa telah menebusmu, bangkit di antara debu, dan kemudian engkau diberi kalimat, engkau dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan, engkau akan pulang bersama dengan Tuhan, masuk ke Sion dengan sorak-sorai, dengan sukacita yang kekal, sukacita abadi, kegirangan memenuhi mereka.
Dan ingat baik-baik, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ya, hari ini anak Tuhan, apapun masalahmu, bersukacitalah karena engkau sudah mengalami kemerdekaan. Sekali lagi, hidup merdeka, merdeka bersama Kristus. Haleluya. Amin.